Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ustazah? Ya, kalau ustazah tanya seperti itu, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, mantap. Bisa ya? Ustazah ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, mantap. Hebat anak ustazah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, coba sebelum ustazah mulai, ustazah mau tepuk sedekah. Masih ingat? Iya. Tepuk sedekah. Sedekah paling murah adalah senyum. Ting. Iya. Walaupun ustazah tidak melihat senyum kalian, ustazah yakin anak-anak ustazah pasti semuanya sedang bersemangat. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ustazah, insya Allah hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam bertemakan perilaku terpuji. Ya, anak-anak ustazah boleh dibuka di bukunya ya, halaman 77 tentang hormat dan patuh. Dan juga halaman 91 tentang perilaku terpuji, berkata baik, sopan, dan santun. Ya, kita mulai ya anak ustazah. Dalam pembelajaran kali ini, ustazah harapkan kalian dapat menjelaskan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, mempraktikkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, ustazah harapkan juga kalian dapat menjelaskan makna atau arti dari perkataan baik, sopan, dan santun. Yang kedua, menjelaskan adab bersin. Yang ketiga, berkata baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa itu perilaku terpuji? Ada yang tahu anak-anak ustazah? Perilaku terpuji itu apa? Ya, perilaku terpuji adalah perbuatan yang sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasul kita? Ya, betul sekali, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jika kita sudah melakukan yang sesuai dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad, berarti kita sudah melakukan perilaku terpuji. Yang pertama ada hormat dan patuh. Nah, hormat dan patuh ini ada dua macam, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan hormat dan patuh kepada guru. Kita bahas dulu yang pertama. Hormat dan patuh kepada orang tua. Selalu mendoakan orang tua. Nah, ustazah yakin anak-anak ustazah pasti sudah hafal dong doa kedua orang tua. Yuk kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku sejak kecil. Nah, anak yang hormat dan patuh kepada orang tua pasti selalu mendoakan orang tua sebagai bukti rasa sayang kita kepada orang tua. Setelah kita sholat, kita membaca doa kedua orang tua. Jangan sampai lupa ya. Yang kedua, tidak membentak dan berkata kasar kepada orang tua. Nah, di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 ada nih yang membahas tentang berkata kasar kepada orang tua. Yang artinya adalah, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan dan jangan kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, jadi berkata saja tidak boleh. Contohnya, Alfa, tolong dong bantu ibu membuang sampah. Baik bu, seperti itu jawabannya baik ya. Tidak boleh berkata, ibu nih aku capek. Nah, seperti itu tidak boleh. Karena di dalam Al-Quran tidak boleh berkata dan jangan kamu membentak mereka. Tapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang baik. Seperti itu ya anak-anak ustazah. Yang selanjutnya, berbuat baik kepada orang tua, membantu orang tua di rumah, dan lain sebagainya. Mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Jadi kalau orang tua memberi nasihat, kita dengarkan dengan baik dan kita laksanakan. Hebat anak-anak ustazah ya. Yang selanjutnya, berpamitan kepada orang tua jika keluar rumah. Jadi kalau mau berangkat sekolah, kita berpamitan dulu. Ibu, ayah, Alfa berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum, sambil tangannya dicium. Begitu ya anak-anak ustazah ya. Nah, yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama tadi orang tua, yang kedua adalah guru. Menyapa dan mengungkapkan salam jika bertemu guru. Nah, sebelum masuk SD, anak-anak ustazah pasti pernah sekolah TK ya, pasti ada gurunya juga. Nah, jika bertemu guru kita mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu Guru. Seperti itu. Kalau di sekolah nanti panggilannya Ustadz dan Ustazah ya. Jadi menyapanya Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustaz. Seperti itu ya anak ustazah ya. Kemudian mendengarkan penjelasan guru saat belajar. Berkata sopan kepada guru. Mengerjakan tugas dengan baik dan mematuhi nasihat guru. Ustazah yakin nanti anak-anak ustazah pasti bisa ya. Nah, selanjutnya adalah berkata baik. Perkataan yang baik adalah perkataan yang mengandung kebenaran dan manfaat. Jadi tidak ada perkataan yang jelek ya. Perkataan yang baik itu mengandung kebenaran, tidak berbohong, dan bermanfaat untuk orang lain, tidak menyakiti hati orang lain ya. Nah, sopan dan santun. Sopan artinya hormat atau takzim, perkataan sesuai dengan kebiasaan baik. Sesuai dengan kebiasaan baik. Kalau di tempat kita ya, kebiasaan baiknya adalah yang sesuai dengan agama Islam. Jadi kita harus berkata sopan yang sesuai dengan agama Islam. Dan santun artinya lemah, lembut, serta bertingkah laku halus dan baik. Jadi ketika berbicara yang baik, kita juga harus mengucapkannya dengan perkataan yang lemah,
lemah lembut atau tidak teriak-teriak. Assalamualaikum Ustazah. Perkataannya baik, mengucapkannya dengan lemah lembut dan bertingkah laku halus dan baik sambil kita cium tangan guru atau tangan orang tua seperti itu. Nah, kalau sopan saja tidak santun, contohnya adalah Assalamualaikum Ustazah tapi sambil teriak. Nah, itu tidak baik ya. Dia sudah sopan, perkataannya sudah baik, mengucapkan salam, tapi cara mengucapkannya dengan berteriak-teriak itu tidak santun. Berarti itu tidak santun, masih belum sempurna. Seharusnya kita berkata baik, sopan, dan santun. Kemudian santun ada 2 hal ya. Yang pertama, santun dalam ucapan. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Seperti tadi, mengucapkannya dengan lemah lembut, tidak teriak-teriak, dan dengan mencium tangan gurunya. Seperti itu. Nah, ini adalah adab bersin. Bisa anak-anak saja lihat di halaman 95 ada kegiatan ketiga, menjelaskan adab bersin. Ya, yang pertama adalah ketika kita bersin, kita meletakkan tangan atau baju ke mulut. Jadi bersinnya harus ditutupi ya, agar virus-virusnya tidak mengenai orang lain. Kita seperti batuk ya, juga harus ditutup. Nah, kemudian yang kedua, mengecilkan suara ketika bersin. Hacuh, kecil-kecil saja suaranya, jangan sengaja dibesar-besarkan. Nanti ada orang yang sampai kaget mendengar kita bersin. Tidak boleh ya. Memuji Allah ketika bersin. Jadi ketika kita bersin, kita mengucapkan Alhamdulillah. Dan kalau kita mendengar teman kita sedang bersin, kemudian teman kita itu mengucapkan Alhamdulillah, kita harus menjawabnya dengan Yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi menjawab lagi Yahdikumullah. Seperti itu ya, itu namanya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengingatkan orang yang bersin agar mengucapkan tahmid atau alhamdulillah jika ia lupa. Jadi kalau kita lihat ada teman kita yang bersin, hacuh. Nah, teman kita lupa tuh bilang alhamdulillah, kita ingatkan ya. Alfa, kalau bersin mengucapkan alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin, begitu ya. Yang 5, tidak perlu mendoakan orang yang bersin 3 kali berturut-turut. Nah, jadi kalau ada orang yang bersin 3 kali berturut-turut, itu namanya dia sedang sakit. Jadi tidak perlu kita doakan. Nah, kalau sedang sakit kan berarti bersinnya itu tidak sehat ya. Kalau sampai 3 kali, tapi kalau cuma 1 kali, aja, hasyuh, kita doakan, ya apa, yarhamukallah, kita jawab. Nah, kalau 3 kali, hasyuh, tidak perlu kita doakan teman kita ya. Berarti itu dia bersinnya bersin sakit itu. Ya. Kemudian yang keenam, tidak mengucapkan tasmid kepada orang kafir walaupun ia mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau ada teman kita atau orang lain yang berbeda agama dengan kita, bukan agamanya Islam, mungkin agama yang lain ya. Jadi kita tidak perlu untuk menjawab bersinnya tadi. Ketika bersin dia mengucap alhamdulillah, kita tidak perlu menjawabnya ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita telah selesai. Insya Allah tidak ada tugas ya, soleh-solehah. Tapi Ustazah berharap kalian bisa berperilaku seperti yang kita bahas tadi. Jadi kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu hormat dan patuh kepada orang tua, berkata baik, sopan dan santun, kemudian juga ada bersinnya ya. Nah, harus kalian
terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak ustazah, kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.